Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Gunanto, NIM 2005106082, kelas B Pendidikan Jasmani, Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu tentang materi kontribusi kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Indonesia dalam membentuk keterampilan era abad 21. Yang pertama, saya akan membahas keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 berorientasi pada proses atau kegiatan melatihkan keterampilan inovasi yang sesuai. Framework for 21 SD Country Skill antara lain, yang pertama, keterampilan hidup dan karir, yang kedua, keterampilan inovasi dan pembelajaran, dan yang ketiga, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Selain itu, dalam abad 21 ini memerlukan transformasi pendidikan secara menyeluruh, sehingga terbentuk kualitas guru yang mampu memberikan pendidikan berkarakter, sebab sangat diperlukan bagi peserta didik untuk menghadapi tantangan, tekanan, dan peluang di zaman tersebut untuk meraih kesuksesan peserta didik. Dalam kedua pernyataan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa keterampilan dalam abad 21 adalah keselarasan antara kemampuan individu dalam memaksimalkan kreativitas melalui teknologi masa kini serta memiliki kepribadian yang luhur dan berkarakter. Kemampuan guru dalam mengembangkan RPP merupakan aspek yang sangat menentukan siswa untuk mempunyai keterampilan abad 21. Dalam RPP, guru perlu menyusun aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk terpacu dalam berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mendorong berkolaborasi, dan mampu berkomunikasi serta berinteraksi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, yaitu hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat dibagi menjadi dua sudut pandang yang berbeda, yaitu kurikulum dalam arti sempit dan kurikulum dalam arti yang luas. Pendekatan kurikulum secara luas ialah memandang dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang meliputi aspek organisasi, metode, kebutuhan peserta didik, evaluasi. Sedangkan dari sudut pandang sempit, kurikulum hanyalah sebagai program atau bidang konten yang terdapat dalam pelajaran di sekolah. Komponen kurikulum. Kurikulum sebagai sistem organisasi yang memiliki beberapa komponen. Komponen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yakni yang mencakup banyak tren dan masalah dan mengarah pada integrasi, variasi pembelajaran, pengajar, proses belajar, bimbingan evaluasi, pengawasan, dan prosedur administrasi. Komponen tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi dasar utama dalam kurikulum. Upaya mengembangkan sistem pembelajaran
Tujuan kurikulum dibentuk melalui pertimbangan konsep-konsep kunci sebagai inti pembelajaran di berbagai disiplin ilmu dan juga perhatian pada pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guru. Isi konten dalam kurikulum didefinisikan menjadi dua macam, yaitu proses pembelajaran dan bahan ajar. Peran dan fungsi kurikulum. Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peran yang dimainkan oleh desain kurikulum dan mendukung pencapaian hasil belajar siswa sehingga perlunya memiliki visi sistematis, holistik, dan pengalaman belajar dalam kerangka pendekatan berbasis kompetensi dalam kurikulum. Peran kurikulum juga membuat guru beradaptasi dari konten terbuka yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, sehingga memberikan bukti bahwa penggunaan variasi pembelajaran serta berbagai sumber belajar dapat berjalan sebagai mestinya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang hakikat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Pengertian PJOK. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK merupakan mata pelajaran wajib yang terdapat pada pendidikan dasar dan menengah sesuai amanat kurikulum 2013. Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang memperoleh keterampilan fisik, mental, dan sosial dan kebugaran yang optimal melalui aktivitas fisik. PJOK adalah proses pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik sebagai sarana untuk membantu individu memperoleh keterampilan, kebugaran, pengetahuan, dan sikap yang berkontribusi pada perkembangan dan kesejahteraan optimal mereka. PJOK adalah area pembelajaran utama dalam kurikulum yang berfokus secara eksplisit pada pengembangan keterampilan dan konsep gerakan yang dibutuhkan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik dengan kompetensi dan kepercayaan diri. Tujuan PJOK. Tujuan PJOK kontemporer secara umum adalah membantu individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan apresiasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik sepanjang umur mereka. Tujuan PJOK dikelompokkan menjadi 3 aspek: kognitif, afektif, dan fisikomotor. Dalam aspek kognitif, bertujuan untuk meningkatkan kinerja akademik, minat dalam belajar, penilaian, fokus terhadap penetapan tujuan yang berhubungan dengan kesehatan dan mencegah atau memperbaiki perasaan depresi. Kemudian aspek afektif bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, disiplin, kontrol diri, hubungan sosial, dan promosi gaya hidup sehat.
Kurikulum PJOK di Indonesia. Pada saat ini, kurikulum 2013 yang direvisi tahun 2016 telah menjadi acuan pokok dari tiap sekolah di Indonesia dalam melaksanakan pendidikan. Pendidikan tidak akan lengkap tanpa PJOK, serta dengan aktivitas gerak. Pembelajaran PJOK dapat berjalan sebab gerak sebagai aktivitas fisik merupakan dasar alamiah bagi manusia untuk belajar mengenal dunia dan dirinya masing-masing. Kompetensi yang tercapai oleh mata pelajaran PJOK tidak lepas dari standar kurikulum 2013 tersebut. Secara garis besar, KD yang terdapat dalam kurikulum 2013 dalam PJOK terdiri dari 1. Gerak dasar, 2. Permainan bola besar, 3. Permainan bola kecil, 4. Bela diri, 5. Kebugaran jasmani, 6. Senam, 7. Gerak berirama, 8. Aktivitas air, 9. Bidang kesehatan atau makanan bergizi, nafsa, pertolongan pertama, pencegahan, pergaulan bebas, kesehatan di jalan raya, dan 10. Aktivitas outdoor. Setiap guru PJOK akan senantiasa berusaha memenuhi KD yang diamanatkan dalam kurikulum 2013 tersebut melalui pembelajaran yang terpusat pada siswa serta didukung dengan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah yang dibina. Kontribusi kurikulum PJOK membentuk keterampilan abad 21. Kurikulum abad 21 wajib mempersiapkan siswa dalam kondisi dunia masa depan, baik membentuk pola pikir, keterampilan, dan karakter yang luhur. Hal tersebut dapat dicapai dengan kontribusi pembelajaran PJOK di tingkat jenjang pendidikan. Kontribusi desain kurikulum PJOK memiliki dasar yang kuat di setiap sekolah, sebab merupakan salah satu tujuan paling sentral dari pendidikan, yaitu mengembangkan siswa secara holistik, terutama dalam aspek jasmani. Dengan demikian, PJOK di sekolah merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan akademis yang dapat memberikan pengaruh bagi bangsa untuk meraih tujuan dalam keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, kontribusi kurikulum PJOK yang berkualitas juga menentukan keberhasilan peserta didik dalam menyongsong karir di masa depan, khususnya dalam era abad 21. Oleh sebab itu, perlu kajian dan pembahasan yang mendalam dalam penyusunan kualitas kurikulum PJOK yang terus mengalami perubahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang materi menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di abad 21. Yang pertama, saya akan membahas tentang karakteristik pembelajaran PJOK. PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat. Oleh karenanya, PJOK memiliki
kedudukan sangat penting atau vital dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Keberadaan PJOK telah diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya mata pelajaran PJOK wajib diberikan mulai tingkat SD hingga SMA atau SMK dan sederajat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik guru abad 21. Perubahan karakter masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 berimplikasi terhadap karakteristik guru. Dalam pandangan progresif, perubahan karakteristik masyarakat perlu diikuti oleh transformasi budaya atau kultur guru dalam proses pembelajaran. Jadi jika masyarakat sudah berubah ke masyarakat digital, maka guru juga segera mentransformasikan diri baik secara teknik maupun sosiokultural. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi karakteristik guru yang mampu mentransformasikan diri pada era digital pada abad 21 seperti sekarang ini. Pada era abad 21, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemampuan para guru untuk mendidik pada era pembelajaran digital perlu dipersiapkan dengan memperkuat pedagogis siber era digital pada diri guru. Guru yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif dan inovatif yang membuat peserta didik aktif dan berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik abad 21. Situasi abad 21 seringkali diidentikan dengan masyarakat informasi yang ditandai oleh munculnya fenomena masyarakat digital. Karakteristik peserta didik abad 21 dalam proses pembelajaran berbeda dengan karakteristik peserta didik zaman dahulu. Zaman dahulu, peserta didik praktis hanya memiliki peluang belajar pada lembaga sekolah, tetapi sekarang sumber belajar ada di mana-mana dan bahkan terbawa kemana-mana melalui smartphone berbasis Android. Misalnya, peserta didik zaman sekarang bisa dengan mudah belajar sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah mesin yang begitu populer yaitu Google, peserta didik sekarang bisa mendapat berbagai informasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Perilaku peserta didik sekarang sangat bergantung atau bahkan menggantungkan diri pada mesin pencari yaitu Google tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterampilan abad 21. Di abad 21, pendidikan berada di masa pengetahuan atau knowledge age dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa yang didukung oleh penerapan media dan teknologi informasi. Pada saat ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan
kecakapan hidup. Bagi guru yang bertugas membelajarkan dan mendidik peserta pendidik, kondisi ini menjadi perhatian tersendiri sehingga dampak hasil membelajarkan dan mendidik tidak melenceng dari perkembangan globalisasi saat ini terkait dengan kualitas SDM. Yang selanjutnya yaitu kompetensi guru profesional. Peningkatan kualitas SDM merupakan fokus utama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Guru PJOK sebagai pembelajar dan pendidik memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, guru sebagai pembelajar dan pendidik memiliki peran sangat penting di dalam menentukan pencapaian tujuan pendidikan secara holistik. Oleh karena itu, kualitas guru sebagai pembelajar dan pendidik harus diupayakan untuk terus ditingkatkan secara terprogram dan berkesinambungan. Guru PJOK sebagai pembelajar dan pendidik harus menunjukkan kompetensi yang meyakinkan dalam segi pengetahuan, keterampilan, penguasaan kurikulum, materi pembelajaran, metode atau pendekatan, strategi atau model pembelajaran, teknik evaluasi dan menilai, komitmen dan dedikasi terhadap tugas serta memiliki disiplin yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan guru PJOK abad 21. Peningkatan profesionalisme guru PJOK sebenarnya ditentukan oleh guru itu sendiri. Jika seorang guru ingin mengembangkan profesionalismenya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Memahami standar tuntutan profesi guru, yaitu upaya memahami tuntutan standar profesi guru yang ada di Indonesia dan yang berlaku di dunia harus diterapkan sebagai prioritas utama sebab persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara. Sebagai profesional, seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesional secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan merupakan suatu keharusan bagi guru. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memandai, maka guru memiliki posisi yang kuat. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, FGD, workshop, penataran, dan berbagai upaya untuk memperoleh sertifikat. Selanjutnya yaitu profesionalisme guru PJOK. Profesionalisme berasal dari profesi, yang berarti pekerjaan. Profesi mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang
memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Menyebutkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis dan intensif. Di sisi lain, profesi mempunyai pengertian seorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, prosedur berlandaskan intelektualitas. Guru penjas orkes sebagai profesi berarti guru PJOK sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi atau keahlian dan kewenangan dalam pembelajaran dan mendidik agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna di bidang PJOK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang materi pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ITC di SMP. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian. Pada era milenius sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology atau ITC. Demikian pesat kemajuannya. Pesatnya kemajuan ICT ini tidak mempengaruhi kesejahteraan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan pedesaan. Salah satunya contoh konkret adalah penggunaan media pembelajaran yang masih jauh ketimpangannya antara kota dengan desa. Kemajuan teknologi pendidikan atau education technology maupun teknologi pembelajaran atau instruksi teknologi seharusnya bisa menjadi fasilitator untuk digunakan dalam berbagai media pembelajaran atau instruksi media, serta peralatan-peralatan yang semakin canggih atau sophisticated guna menghindarkan ketimpangan penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu sarana dalam membantu kesuksesan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology atau AECT mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi National Education Associasi atau NEA mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut.
Media juga bisa sebagai pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi, belajar, atau penyalur pesan. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Banyak manfaat praktis yang diperoleh dari penggunaan berbagai media pembelajaran yang ada dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pembelajar. Namun, dengan media, pembelajaran dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya pembelajar sendiri yang aktif, tetapi juga pembelajarnya. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan jenis sumber belajar. Bentuk-bentuk sumber belajar. Yang pertama, pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, orang, guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan, buku, transparasi, film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajar, riff, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang keempat, alat atau perlengkapan, perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD, DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Yang kelima, pendekatan atau metode atau teknik, diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talkshow, dan sejenisnya. Dan yang keenam, lingkungan, ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Jenis-jenis sumber belajar ada dua, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resume by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resume by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajar dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan
digunakan untuk keperluan pembelajar. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran PJOK berbasis ICT. Membangun dan menerapkan pendidikan jasmani yang berkualitas tinggi di sekolah sangat penting. Hal tersebut dapat memberikan para siswa dengan pengetahuan yang tepat, keterampilan, perilaku, dan kepercayaan diri untuk menjadi aktif secara fisik untuk hidup. Capaian ini didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi atau TI pada zaman sekarang ini membawa perubahan paradigma yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Perubahan paradigma yang besar tersebut terlihat secara nyata. Salah satunya adalah hal media pembelajaran dan cara peserta didik kita dalam memahami materi yang baru secara cepat dan praktis. Salah satu contoh sederhana yang dapat kita amati adalah tidak ada lagi penggunaan media untuk presentasi pembelajaran dari papan tulis menjadi OHP overhead projector sampai penggunaan LCD proyektor. Perkembangan gadget yang semakin pesat untuk membawa perubahan pada media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis komputer yang sebelumnya marak digunakan kini beralih ke media pembelajaran berbasis mobile dalam pembelajaran platform mulai dari Android, Windows Phone, iPhone, Flash, Lite, Java, dan sebagainya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang materi dari PowerPoint saya. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.